Beliau bernama John. John sedang melakukan interview kerja sebagai petugas yang mengantarkan uang ke cabang bank yang ada di New York. Setelah diinterview, John diajak ke tes berikutnya. Beliau bersama Bullet. Bullet ini kalau diterjemahkan berarti peluru ya. John mengikuti tes fisik, tes tembak, tes mengemudikan mobil. Pada akhirnya, John diterima juga. Bukan karena backingan paman, melainkan nilai yang memenuhi syarat kelolosan. Lanjut, setelah itu John diperkenalkan kepada rekan-rekannya. Tetapi terlihat mereka kurang respek kepada John. Di sana, John juga diberikan pistol dan juga rompi anti peluru. Ini adalah Tony. Beliau ini akan menjadi rekan dari John dan juga Bullet. Jadi, setiap mobil pengantar uang ada 3 orang yang bertugas. Pengantar uang dimulai. Di saat perjalanan, Tony ini sangat meremehkan John dengan mengatakan blimbing sayur, samsul, bocah ingusan, pelongo-pelongo. Tapi John tetap sabar dengan ocehan dari Tony. Di hari pertama John bertugas, semua aman-aman saja. Tidak ada hambatan apapun. Kemudian mereka kembali ke markas dengan aman sentosa. Keesokan harinya, John, Bullet, dan Tony mengantarkan uang ke sebuah kapal feri. Tetapi Bullet yang sedang mengantarkan uang sendirian disandra oleh perampok. Perampok tersebut mengatakan agar mengikuti perintahnya. Mendengar hal tersebut, Tony pun panik, sedangkan John tetap terlihat tenang. Tony mengatakan, "Kenapa saya harus mengikuti omongan mereka? Yang benar aja, rugi dong." Tapi John meminta Tony untuk mengikuti kata-kata perampok tersebut. Tony pun mengiyakan. Sesampai di tempat yang ditentukan, John diminta melempar kantong yang berisi uang agar dilempar ke sebuah pick-up. John mengikuti arahan dari perampok tersebut, tetapi John malah dengan sengaja melempar jatuh ke aspal. Dan yang terjadi, adu tembakan tidak terhindarkan lagi. Pada kejadian ini, terlihat si perampoklah yang panik, sedangkan John sangat tenang. John sangat jitu dalam menembak. Dari semua perampok, 5 headshot. Tapi untuk perampok yang satu ini, yang ditembak bijinya. Kenapa? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Setelah kejadian tersebut, John dan yang lainnya diperiksa di kantor perusahaan. John mengatakan bahwa ada 6 perampok yang menyerang. John terpaksa menembak mereka dengan alasan membela diri. Mendengar hal tersebut, polisi masih curiga karena waktu tes menembak, John mendapat nilai pas-pasan. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan, polisi pun meloloskan mereka semua. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagikan kepada kalian. Semoga kalian terhibur dengan yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.